Pertama, kita punya Raden Ayu Maria Ulfa yang juga beliau merupakan lulusan Magister Hukum pertama kali dari kalangan perempuan Indonesia. Terus ada juga Nyai Raden Nganten Siti Sukaptina Sunario yang juga sama seperti Raden Arik Maria Ulfa menjadi anggota BPUPKI. Nah, itu sekilas tentang sejarah pembentukan Pancasila. Berarti lahirnya Pancasila juga terbentuk nih dari peran perempuan yang memiliki pandangan berdasarkan pengalaman perempuan. Perempuan bisa juga turut menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan nilai religiusitas dan toleransi yang ada di pasal pertama mengenai konsep ketuhanan. Pick me adalah istilah bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk bisa diterima nih dalam suatu kelompok sosial. Nah, biasanya yang orang pick me girl ini mereka merendahkan perempuan lain untuk bisa diterima di kelompok mereka gitu. Ada Bui Herawati Diah yang menjadi tokoh pers Indonesia dan turut mendirikan Komnas Perempuan, Lingkar Budaya Indonesia, dan Gerakan Perempuan Sadar Pemilu. Terus kita juga punya Lian Gogali asal Poso, Sulawesi Tengah yang menjadi aktivis perdamaian. Jadi gerakannya itu muncul dan terinspirasi dari konflik Poso yang berkepanjangan di era 90-an. Nah, Lian Gogali ini mendirikan Institut Monsi Tuwu. Terus kita juga nih punya Khofifah Indar Parawansa yang mewujudkan gerakan persatuan bangsa melalui gerakan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Bincang Muslimah. Kembali lagi bersama saya Zahratun Nafisah. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tahu ya kalau Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam setiap silanya menjadi pijakan dan landasan dalam pelaksanaan konstitusi dan kehidupan bernegara. Selama kita di sekolah, kita udah tahu ya sila-sila yang ada di dalam Pancasila yang selalu kita baca tuh tiap upacara berlangsung. Tapi pelaksanaannya ya harus terus dipelajari, terutama di lembaga pendidikan itu sendiri dan keluarga. Maka orang tua dan tenaga pendidik harus memiliki peran untuk bisa mengajarkan nilai Pancasila dengan baik. Jadi nggak cuma dihafalkan oleh anak-anak. Selama ini yang kita tahu bahwa para penyusun Pancasila adalah tokoh laki-laki. Ternyata ada juga dua tokoh perempuan dalam penyusunannya. Pertama, kita punya Raden Ayu Maria Ulfa yang juga beliau merupakan lulusan Magister Hukum pertama kali dari kalangan perempuan Indonesia. Maria Ulfa saat itu menduduki anggota BPUPKI yang turut mempersiapkan kemerdekaan negara, termasuk juga penyusunan dasar negara. Terus ada juga Nyai Raden Nganten Siti Sukaptina Sunario yang juga sama seperti Raden Arik Maria Ulfa menjadi anggota BPUPKI. Nah, itu sekilas tentang sejarah pembentukan Pancasila. Berarti lahirnya Pancasila juga terbentuk nih dari peran perempuan yang memiliki pandangan berdasarkan pengalaman perempuan. Sedangkan praktik nilai-nilainya atau pelaksanaannya harus diajarkan sedini mungkin di lingkungan keluarga dan masyarakat yang spektrumnya lebih luas. Nah, dalam hal ini perempuan bisa juga turut menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan nilai religiusitas dan toleransi yang ada di pasal pertama mengenai konsep ketuhanan. Terus kalau di praktik pasal berikutnya, yaitu pasal kedua, perempuan juga harus memandang manusia dengan pandangan setara dan kemanusiaan gitu. Teman-teman tahu nggak ada fenomena pick me girl yang sempat ramai waktu itu? Jadi kalau dilansir dari laman 1persen.net, pick me adalah istilah bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk bisa diterima nih dalam suatu kelompok sosial. Nah, biasanya yang orang pick me girl ini mereka merendahkan perempuan lain untuk bisa diterima di kelompok mereka gitu. Nah, kalau pengalaman sila kedua ini tidak tepat, seorang
perempuan biasanya akan memandang perempuan lain itu dengan rendah gitu. Jadi kayak saingannya. Perempuan Indonesia juga sebenarnya sudah banyak loh berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa dengan melakukan gerakan-gerakan dan aktivis sosial. Kita sebut saja ya, ada Bu Herawati Diah yang menjadi tokoh pers Indonesia dan turut mendirikan Komnas Perempuan, Lingkar Budaya Indonesia, dan Gerakan Perempuan Sadar Pemilu. Terus, kita juga punya Lian Gogali asal Poso, Sulawesi Tengah, yang menjadi aktivis perdamaian. Jadi, gerakannya itu muncul dan terinspirasi dari konflik Poso yang berkepanjangan di era 90-an. Nah, Lian Gogali ini mendirikan Institut Monsi Tuwu. Terus kita juga nih punya Khofifah Indar Parawansa yang mewujudkan gerakan persatuan bangsa melalui gerakan politik. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang punya peran dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dalam mewujudkan nilai musyawarah dan demokrasi, perempuan bisa melakukan praktiknya dalam berbagai bidang dan lembaga, seperti menjadi guru yang memberi kebebasan berpendapat bagi murid-muridnya, menjadi orang tua yang memberi keleluasaan untuk berekspresi kepada anak-anaknya, gitu. Tapi kalau di sila kelima, bisa juga perempuan mewujudkan nilai keadilan dengan melalui nilai-nilai keadilan gender dan perjuangan terhadap kasus kekerasan seksual. Gitu. Jadi ternyata Pancasila dan perempuan adalah dua elemen yang dekat gitu melalui praktik nilai-nilainya. Perempuan punya banyak cara untuk turut andil seperti yang sudah dilakukan oleh banyak perempuan Indonesia, termasuk yang tadi sudah diceritakan. Nah, sekarang giliran kamu yang harus punya peran untuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekian terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.